Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang tujuan dan strategi perusahaan. Ada 5 agenda yang nantinya saya akan bahas. Pertama, tujuan organisasi perusahaan. Kedua, konsep strategi perusahaan. Ketiga, 2 tingkatan strategi. 4, strategi untuk tingkat perusahaan. Dan yang kelima, strategi unit usaha. Baik, yang pertama kita akan bahas tujuan organisasi perusahaan. Tujuan organisasi perusahaan, di sini sudah ada beberapa gambar. Jadi tujuan merupakan hasil akhir dari proses perumusan strategi. Sebagaimana telah disebutkan pada video sebelumnya, perumusan strategi adalah proses memutuskan atas tujuan organisasi dan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Di sini bisa dilihat perusahaan itu sebenarnya tidak memiliki tujuan, namun yang memiliki tujuan adalah manajemen. Nah, terutama manajemen puncak yang akan mengendalikan perusahaan ke arah tujuan yang diinginkan organisasi tersebut. Jadi dalam perusahaan itu ada organisasi perusahaan yang dipimpin oleh manajemen puncak, di mana manajemen puncak memiliki tujuan berdasarkan hasil kesepakatan bersama yang nantinya menjadi tujuan perusahaan. Nah, salah satu tujuan dari perusahaan itu bisa dilihat dari tingkat keuntungan. Tingkat keuntungan biasanya diungkapkan melalui rumus return on investment. Profitabilitas atau keuntungan itu bisa dilihat dengan rumus return on investment, di mana rumusnya adalah laba dibagi investasi. Nah, ini merupakan tujuan yang paling penting dan umum bagi setiap perusahaan. Dan adapun tujuan lainnya selain tujuan umum ini, seperti posisi pasar, terus kepemimpinan produk, pengembangan personalia, sikap karyawan, pertanggungjawaban, keseimbangan antara sasaran jangka pendek dan jangka panjang, maupun produktivitas. Jadi masih banyak sebenarnya tujuan organisasi, tidak hanya laba saja. Namun secara umum memang perusahaan akan menargetkan profitabilitas yang diukur dengan return on investment sebagai tujuan suatu perusahaan. Nah, begitu untuk tujuan organisasi perusahaan. Sekarang kita lanjut ke konsep strategi. Dalam konsep strategi, perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan, yang tadi sudah disebutkan, tujuan perusahaan ini didasarkan dari organisasi perusahaan itu. Tahapannya dimulai dari analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threat. Dan perencanaan strategi ini menurut konsep yang dikemukakan oleh Kenneth R. Andre akan dibuat seperti ini, ya, seperti ini. Jadi ada analisis lingkungan dulu, yang termasuk tadi strength, ya. Ini merupakan suatu dikategorikan strength, kekuatan. Kita analisis lingkungan dulu, pesaing, konsumen, pemasok, regulator, sosial atau politik. Dan di analisis internal itu ada teknologi, pemasaran, distribusi, dan logistik. Nah, seperti teknologi yang digunakan pada perusahaan itu sudah cukup memadai atau tidak, terus pemasarannya bagaimana, distribusinya bagaimana, terus logistiknya juga bagaimana. Nah, kalau yang tadi ini
pesaing, misalnya kita analisis apakah pesaingnya sudah banyak atau sedikit. Nah, seperti itu, konsumennya siapa saja, pemasoknya sudah dapat atau belum, kira-kira ada atau tidak. Jika ada, kita bisa tidak dapat pemasok yang utama, yang paling terbesar gitu, sehingga nantinya bisa dapat bersaing seperti itu. Regulator apakah mendukung atau tidak, sosial atau politik sudah di suatu negara itu apakah kondusif atau tidak. Nah, ini semua diperhitungkan dalam perumusan strategi. Tentu dianalisa tuh peluang dan ancamannya. Terus analisis internal ini keunggulan dan kelemahan. Misalnya teknologinya bagus berarti keunggulan. Kalau teknologinya kurang berarti kelemahan. Nah, ini dianalisis sehingga menghasilkan analisis peluang. Analisis peluang inilah yang nantinya akan dibentuk strategi perusahaan. Kira-kira strategi yang mana cocok dengan posisi atau kondisi perusahaan saat ini. Ada 2 tingkatan strategi ya. Di dalam perumusan strategi itu ada 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan perusahaan. Di tingkat perusahaan, strategi akan membahas tentang di mana perusahaan akan bersaing. Ya, mulai merencanakan, mulai menganalisa peluang dan ancaman, kelemahan dan kelebihan, itu akan nanti digunakan di tingkat perusahaan. Misalnya contoh di tingkat perusahaan sudah menganalisa dan menetapkan strategi bahwa perusahaan akan bersaing di misalnya di perusahaan mebel gitu misalnya. Walaupun sudah ada beberapa pesaing, namun dianggap perusahaan ini memiliki kekuatan dan peluang yang cukup memadai. Oleh karena itu, strategi di tingkat perusahaan adalah jawabannya perusahaan akan bersaing. Gitu. Sedangkan di unit bisnis, di unit usaha, dia akan memikirkan bagaimana perusahaan itu bisa bertahan. Jadi tingkat perusahaan akan bersaing. Di unit usaha lebih memikirkan bagaimana perusahaan itu bisa bertahan, mulai dari tingkat penjualan, tingkat biaya, dan bagaimana menetapkan investasi-investasi yang cukup agar unit usaha bisa bertahan dan menghasilkan keuntungan. Seperti itu. Jadi untuk memperjelas lagi, kita bahas ke sesi selanjutnya. Di agenda ke selanjutnya itu adalah strategi tingkat korporat atau strategi tingkat perusahaan. Pada strategi tingkat korporat itu dikenal ada 2 strategi. Yang pertama adalah strategi tunggal, yang kedua strategi diversifikasi. Dan strategi diversifikasi ini ada 2 juga, dipecah jadi 2. Pertama berhubungan dan yang kedua itu adalah tidak berhubungan. Untuk tunggal ini, strategi ini strategi yang berkonsentrasi hanya pada satu usaha saja. Misalnya usaha seperti tadi mebel, dia akan konsisten untuk membuat unit bisnisnya itu adalah hanya mebel saja, seperti itu. Sedangkan diversifikasi
itu jenis usahanya tidak saling berhubungan. Ada yang tidak saling berhubungan, ada yang berhubungan tapi berbeda gitu. Misalnya yang berhubungan itu ketika perusahaan mendirikan usaha, misalnya kertas gitu, pabrik kertas, usaha kertas, dia menjual kertas. Lalu unit bisnis selanjutnya adalah usaha pulpen. Jadi kertas, pulpen, ya pensil. Nah, itu merupakan alat tulis kantor. Jadi masih berhubungan. Sedangkan yang tidak berhubungan, misalnya perusahaan kertas, unit bisnisnya, terus ada lagi unit bisnis lagi satu, itu perusahaan bengkel mobil gitu. Itu kan sudah otomotif. Yang satu alat tulis kantor, yang satu jasa, yang satu dagang. Nah, sudah tidak berhubungan. Namun itu kembali keputusan manajemen yang melihat berdasarkan analisis SWOT yang tadi itu, maka strategi yang digunakan yang mana, tunggal atau diversifikasi. Untuk misalnya contoh nyatanya, coba kalian ingat-ingat kembali, mungkin pernah berbelanja atau melihat suatu brand di mana brand itu konsisten, itu saja, berarti itu dia tunggal. Sedangkan brand yang menciptakan produk yang berbeda namun berhubungan, maka itu diversifikasi berhubungan. Sedangkan jika ada brand yang dia di mana saja ada dan itu tidak berhubungan, maka dia diversifikasi tidak berhubungan. Coba amati kira-kira yang survive sampai saat ini lebih di strategi yang mana. Nah, untuk menggambarkan lebih jelasnya lagi, ini bisa mungkin next. Nah, ini bisa dilihat kalau tunggal itu seperti ini. Ya, di mana-mana pasti unit bisnisnya adalah A gitu. Sedangkan diversifikasi berhubungan itu misalnya ada kedelai, terus ada unit bisnis kecap, ada tahu, ya. Semua bahan bakunya masih sama kedelai gitu. Yang tidak berhubungan makanan, terus otomotif, terus pesawat terbang, ya. Oke, selanjutnya adalah strategi tingkat unit bisnis. Dimana sebelumnya kan strategi tingkat korporat atau tingkat perusahaan, sekarang tingkat unit bisnisnya. Nah, pada strategi tingkat unit bisnis ini, jadi dia memikirkan bagaimana strategi untuk mencapai tujuan dari setiap bisnis, unit bisnis ya. Tujuan dari unit bisnis tadi sudah dijelaskan, yaitu mempertahankan perusahaan ini. Jadi unit bisnis sudah tidak berpikir di sini kayaknya tidak cocok dan lain sebagainya, tidak. Itu sudah tingkat perusahaan, tingkat korporat. Sedangkan unitnya itu memikirkan kompetitifnya, mempertahankan kompetitifnya. Kompetitif itu daya saingnya, dimana keunggulannya di dalam bisnis itu, di unit bisnis itu, maka itulah yang dipertahankan nantinya. Dan bagaimana cara mempertahankan itu, mulai dari layanan, mungkin produknya, terus berbagi divisi yang perlu ditekankan, dan bila perlu membuat anak perusahaan. Jadi itulah unit bisnis dan keunggulan kompetitif yang menjadi tujuan utama strategi di tingkat unit bisnis. Nah, untuk menjaga keunggulan kompetitif itu perusahaan bisa menerapkan analisis industri. Di analisis industri itu seperti menganalisis
intensitas persaingan di antara pesaing yang ada. Seberapa intens persaingan yang ada itu. Misalnya pemasarannya, misalnya di unit bisnis yang sama ini, itu ternyata pesaing perusahaan sejenis ini itu gencar sekali gitu. Nah, itu perlu dianalisis juga. Terus kekuatan menawar pembeli, ya. Jadi ada pembeli yang menawar tentunya, dan perusahaan seberapa kuat dia bisa meladeni tawaran dari pembeli tersebut. Juga meliputi analisis industri, kekuatan menawar pemasok. Ini juga penting karena di pemasok adalah, apalagi di perusahaan dagang, pemasok ini bisa dibilang nyawanya bisnis. Karena di perusahaan dagang, di mana aktivitasnya adalah membeli barang lalu dijual kembali dengan menaikkan margin tertentu. Nah, kalau misalnya pemasoknya sudah kalah saing, ya jadi harga pokoknya sudah kalah, jadi kita akan susah bersaing. Namun berbeda dengan perusahaan manufaktur, mungkin dia masih mempunyai keunikan dalam setiap produksinya. Bisa jadi bahan bakunya memang mahal, tapi hasil dari pembuatan proses manufaktur itu mungkin belum ada yang menyamai seperti itu. Misalnya hasil karya, sebuah patung, lukisan, dan lain sebagainya, itu mungkin dia dapat bahan baku kayunya terlalu mahal, tapi dia tetap bisa menjualnya karena hasil dari pahatan, olahan itu menjadi suatu nilai yang lebih tinggi, dan itu tidak ada di unit bisnis lainnya. Nah, itu keunggulan kompetitif. Namun kalau bisa dapat pemasok yang lebih murah, itu justru menambah keunggulan kompetitif itu. Jadi harga bisa lebih turun. Nah, yang selanjutnya ancaman dari produk pengganti. Nah, misalnya teknologi ini yang biasanya sering. Misalnya ada perusahaan yang fokus dia di teknologi tertentu, ternyata ada teknologi pengganti. Misalnya 3G ke 4G gitu misalnya. Nah, yang 3G ini akan ditinggalkan gitu. Dan masih banyak lainnya ya. Terus ancaman dari pesaing baru ya. Nah, ini pasti akan ada bermunculan pesaing-pesaing yang baru. Jadi ini tetap dianalisis kira-kira apakah keunggulan kompetitif yang dimiliki unit bisnis ini sudah bisa dikalahkan atau digantikan oleh pesaing baru tersebut. Nah, itulah yang jadi pemikiran manajemen di tingkat unit bisnis untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Nah, kurang lebih seperti itu pemaparan pada materi kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sekian dan terima kasih.